Pembelajaran di Indonesia tidak jauh dari suatu masalah. Namun, masalah tersebut pasti ada inovasinya, yaitu inovasi pembelajaran. Maka dari itu, saya Aulia Rima Asyari dengan NIM 3101421083 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran sejarah dengan aplikasi TikTok bagi generasi Z di SMA Negeri 12 Semarang. Next. Nah, inovasi pembelajaran sejarah dengan aplikasi TikTok bagi generasi Z di SMA Negeri Semarang ini akan membahas mengenai hal-hal berikut. Next. Yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai permasalahan dan hasil wawancara, yang ketiga melalui metode dan model pembelajaran, dan yang terakhir membahas mengenai inovasi pembelajaran sejarah. Yang pertama, dalam dunia pendidikan tentunya sangat erat kaitannya dengan pembelajaran dan guru. Dalam pembelajaran, mereka berperan sebagai guru yang memberikan pendidikan dan pelatihan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran di Indonesia tentunya masih banyak kendala dan permasalahan yang dialami oleh guru ketika mengajar. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil belajar siswa dan merembet ke masalah lain. Masalah pembelajaran sejarah di sini mengacu pada model pembelajaran yang dilaksanakan atau diterapkan guru ketika mengajar di sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya lebih mewarnai pembelajaran di Indonesia dengan cara membuat sebuah inovasi model pembelajaran. Yang kedua, permasalahan dan hasil wawancara. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 12 Semarang kepada guru sejarah yang mengajar kelas 10, 11, dan 12, serta wawancara secara tidak langsung kepada beberapa siswa kelas 12 mengenai permasalahan yang ada dalam model pembelajaran yang dipakai pada saat kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 12 Semarang. Yang pertama, metode pembelajaran yang dipakai adalah metode ceramah dan diskusi, sedangkan model pembelajaran yang dipakai adalah model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, guru di SMA Negeri 12 Semarang sebagian belum memahami menyeluruh mengenai kurikulum merdeka. Yang ketiga, metode dan model pembelajaran tersebut kurang efektif karena sering dimanfaatkan siswa untuk bermain gadgetnya. Dan yang terakhir, guru yang berusia lebih dari 50 tahun kini sudah memiliki kreativitas dan inovatif yang kurang dan menentukan model pembelajaran. Selain itu, beliau juga hanya menggunakan model pembelajaran dengan cara ceramah, sehingga hal ini menjadikan siswa menjadi bosan. Atau dalam hal lain, guru menyuruh siswanya untuk membaca materi sendiri di buku. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai model dan metode pembelajaran. Next. Konsep model pembelajaran menurut Triatno menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran di SMA Negeri 12 Semarang ini menggunakan model kooperatif. Kemudian, metode pembelajaran menurut Jamarah, suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru agar penggunaannya bervariasi sesuai yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir.
metode pembelajaran ini, para guru menggunakan metode diskusi dan ceramah. Next, inovasi pembelajaran sejarah melalui aplikasi TikTok. Nah, TikTok merupakan aplikasi yang dapat menjadi media alternatif dan atraktif karena alasannya dapat mengaktifkan model mental audio dan visual peserta didik. Hal ini dapat dipahami karena TikTok merupakan aplikasi yang menampilkan gambar bergerak, atau video visual yang dapat diciptakan sendiri oleh peserta didik. Penciptaan video ini dapat mengaktifkan kemampuan berkreasi atau kreativitas peserta didik. Dalam pemanfaatan aplikasi TikTok ini, guru tidak hanya bisa membuat video saja, namun guru juga dapat mencari materi berbentuk video pembelajaran dari orang lain yang sudah dibuat dan tentunya menarik, serta memiliki keterkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Hal ini, guru juga dapat mengontrol siswa untuk belajar dengan aplikasi TikTok ini. Selain itu, guru juga dapat mengetahui siapa saja yang menonton dan siapa saja yang siswanya itu menonton video serta aktif bertanya di dalam kolom komentar yang sudah tertera di aplikasi tersebut. Dalam hal ini tentunya guru dapat mudah untuk menilai kegiatan siswa sehari-hari. Next. Nah, sebagai gambar di samping yaitu suatu contoh kerja kelompok dalam penugasan yang diberikan oleh guru. Guru tersebut juga dapat memberikan tugas kepada peserta didiknya seperti mereka harus menjelaskan mengenai materi sejarah. Dalam hal ini, video yang sudah dibuat oleh peserta didik bisa diakses oleh siapa saja yang ingin melihatnya. Penilaian juga dapat dilakukan guru dengan mudah. Secara tidak langsung, guru dapat melihat kreativitas dan kemampuan peserta didik dalam pemanfaatan teknologi. Hal ini juga menjadikan aplikasi TikTok sebagai hal positif yang dilakukan oleh peserta didik. Karena zaman sekarang banyak di luar sana yang menganggap aplikasi TikTok ini hanyalah aplikasi yang mengandung unsur negatif dan bahaya untuk digunakan, tentunya di kalangan remaja. Kemudian yang terakhir yaitu next, mengenai pendapat dari siswa terkait penerapan TikTok sebagai media pembelajaran. Nah, siswa tersebut merasa jika kita menggunakan TikTok, itu adalah merupakan hal yang efisien. Karena siswa sekarang juga kebanyakan memiliki aplikasi TikTok. Apalagi sebagian besar mereka seringkali mendapat informasi-informasi melalui aplikasi tersebut. Justru dengan aplikasi tersebut, mereka dapat belajar menggunakan TikTok untuk mencari video unik yang menarik perhatian, bisa menarik daya minat mereka untuk terus belajar, dan juga mereka mempunyai nilai-nilai pengetahuan yang tinggi melalui aplikasi tersebut. Dan di situ siswa juga merasa sering menemukan orang-orang yang suka menonton video sejarah di TikTok. Bahkan mereka juga fokus menontonnya sampai selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.